Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, balik lagi sama kakak Tita. Nah, adik-adik udah pada mandi belum? Nah, walaupun masih ada yang belum mandi, kita sekarang mau memuji nama Tuhan nih, mau bareng-bareng walaupun keadaannya kita masih baru bisa ketemunya di online, tapi kita mesti tetap bersyukur. Nah, makanya kita ungkapkan syukur kita dengan angkat pujian, kedua tanganku mempunyai jari. Oke? Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus ke kiri. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, untuk kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa beribadah buat hari ini. Tuhan yang pimpin kami ya Tuhan dari awal hingga akhir. Juga berkatilah kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan supaya dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau siapin hati kita, mau angkat pujian, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Musik. Selamat pagi adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita siapkan Alkitabnya ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Siska mau kita bernyanyi dulu lagu. Karena ini hari kita dari perjanjian baru, kita nyanyi lagu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, adik-adik bisa kan? Yuk, kita mulai ya adik-adik ya. Yuk, 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, sekarang siapkan Alkitab adik-adik. Sebelum kita membuka Alkitab kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan pada kami, di mana tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, serta kuasailah diri kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19, ayat 1 sampai 12. Kita buka sama-sama ya. Adik-adik, minta tolong mama papanya untuk bantu buka di rumah, oke? Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik,
bisa minta tolong mama papa untuk membacakannya di rumah ya adik-adik ya. Di situ kakak kasih ada judulnya yaitu Paulus di Efesus. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Adik-adik tahu tidak Bapak Paulus itu siapa? Bapak Paulus itu adalah seorang pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Pertama, Bapak Paulus sudah melakukan pelayanannya itu di Galilea, lalu di Frigia sampai di Efesus. Nah, pada waktu Bapak Paulus melakukan perjalanan pengajaran firman Tuhan di Efesus, Bapak Paulus melakukan pengajaran ini di rumah-rumah ibadat adik-adik. Adik-adik tahu kan rumah-rumah ibadah itu apa? Ya, rumah-rumah ibadah itu seperti di gereja. Nah, tidak seperti kita saat ini adik-adik ya. Kita harus melakukan pengajaran itu di rumah masing-masing. Tetapi kita tetap harus semangat adik-adik. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan membimbing kita dimanapun kita berada. Tetapi adik-adik, dalam kisah para rasul kali ini, pada saat Paulus mengajarkan firman Tuhan di Efesus, dia tidak mengalami hal yang baik adik-adik. Ternyata pada waktu Bapak Paulus menyampaikan firman Tuhan di Efesus ini, ada saja adik-adik halangannya. Ternyata ada aja orang-orang yang tidak senang dengan pengajaran Bapak Paulus. Sehingga pelayanan yang Bapak Paulus lakukan di rumah-rumah ibadah itu hanya berlangsung 3 bulan adik-adik. Tetapi Bapak Paulus tidak berkecil hati. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka ini, mereka melakukan penghinaan, memaki-maki ajaran Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus tidak kecewa, tidak marah, tidak sedih, serta meninggalkan kota Efesus. Tetapi Bapak Paulus tetap semangat dan memisahkan orang-orang yang tetap mau mendengarkan firman Tuhan di suatu ruang, namanya ruang kuliah Tiranus. Hal yang dilakukan oleh Bapak Paulus ini tetap dilakukan Bapak Paulus setiap hari. Bapak Paulus tidak kecewa, tidak capai atau tidak letih lesu, tetapi Bapak Paulus tetap sukacita, tetap berani dan tetap semangat melakukan pelayanannya, walaupun yang dilakukan Bapak Paulus ini di ruang kecil ruang kuliah yang kecil, yaitu di Tiranus. Bapak Paulus tetap melakukan pelayanan ini selama 2 tahun adik-adik. Wih, lama ya adik-adik ya? Nah, pada waktu Bapak Paulus melakukan pengajaran ini, Tuhan tidak hanya memakai Bapak Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan juga memakai Bapak Paulus untuk melakukan mukjizat-mukjizatnya. Yaitu, salah satu mukjizatnya yaitu adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi orang-orang yang di Efesus itu ada banyak yang sakit, pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka disembuhkan. Selain itu juga, sampai juga mukjizat yang dilakukan itu membebaskan kuasa-kuasa roh jahat. Nah, sehingga Bapak Paulus melakukan suatu pelayanan yang berhasil adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang suka mendengarkan firman Tuhan? Atau mendengarkan tentang cerita tentang Tuhan Yesus? Nah, pasti adik-adik semua paling suka kan kalau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Adik kangen tidak untuk berkumpul lagi bersama-sama, datang ke sekolah minggu? Pasti kangen ya adik-adik. Nah, untuk itu kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan ikut campur tangan agar Tuhan memulihkan negeri kita Indonesia ini dari virus corona yang saat ini sedang ada di negeri kita ini, supaya negeri kita ini menjadi sehat dan kuat lagi, dan kita sebagai anak Tuhan dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan nama Tuhan adik-adik. Sekarang kalian juga mau tanya lagi, dari mana adik-adik bisa tahu cerita tentang firman Tuhan? Ya benar, dari Alkitab. Nah, dari Alkitab itu lewat pengajaran siapa? Lewat pengajaran mama papa, orang tua, guru-guru di sekolah, kakak-kakak layan di sekolah minggu, dan sebagainya. Nah, melalui cerita ini kakak mau ngajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mengirimkan orang-orang yang berbaik hati kepada adik-adik
untuk mengajak adik-adik mendengarkan firman Tuhan, untuk mengajak adik mendengarkan tentang kisah Tuhan Yesus. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus itu menjadi suatu kekuatan bagi kita, menjadi membawa damai sejahtera bagi diri kita, adik-adik. Nah, kita mendengarkannya tidak hanya setiap hari Minggu, tapi setiap saat kan adik-adik. Nah, adik-adik dapat mendengarkannya pada waktu adik-adik bangun tidur, adik-adik dapat bersekutu bersama Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus setiap saat bangun tidur, adik-adik mau makan, adik-adik terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita adalah ditunjuk sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita harus bersyukur karena kita adalah anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Karena Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan menyertai kita sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus juga mengizinkan kita untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus lebih baik lagi. Nah, dengan cara apa kita dapat mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi, adik-adik? Yaitu dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya mama papa di rumahnya ngajak adik-adik untuk baca firman Tuhan, adik-adik jangan malas ya. Jangan main HP terus, oke? Nah, adik-adik harus misalnya mama papa ngajak, ayo kita ajak pagi ini kita berkumpul bersama untuk membaca firman Tuhan. Kita bersama-sama, kita berdoa pagi, bersaat teduh bersama-sama. Jangan adik-adik pura-pura merem, pura-pura tutup mata gitu. Jangan ya adik-adik, tetap harus semangat. Kita membaca firman Tuhan itu untuk mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyertai kita dan mengasihi kita. Nah, itulah kisah pada pagi hari ini yang mengajarkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan agar tetap selalu bersukacita dan untuk mengenal Tuhan semakin baik lagi dan mengasihi Tuhan Yesus dengan cara rajin membaca firman Tuhan. Oke adik-adik ya, mulai hari ini adik-adik berjanji untuk tetap semangat untuk giat belajar firman Tuhan. Oke, nah inilah firman Tuhan dari kakak pada pagi hari ini. Kita tutup Alkitab kita, lalu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh dan mau membaca firman Tuhan setiap saat. Dan jadikanlah kami semua ini menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan tadi dari Kak Siska. Sekarang kita mau responi firman Tuhan dengan angkat pujian Aku Anak Raja. Musik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah gereja dan sekolah minggu kami agar kami bisa beribadah kembali lagi ya Tuhan. Dan berkatilah kakak kami agar kakak kami bisa membuat video ibadah sekolah minggu kami untuk kami ya Tuhan. Dan berkatilah pendeta kami dan majelis kami ya Tuhan, agar mereka bisa membuat video ibadah hari Minggu yang lancar ya Tuhan. Dan berkatilah semua orang yang membuat video ini, berkatilah mereka agar mereka bisa diberikan kelancaran dalam kesehatan tubuh ya Tuhan. Dan berkatilah kakak kami, kasihlah mereka kesehatan tubuh ya Tuhan. Dan berkatilah pendeta dan majelis kami agar kasihlah mereka kesehatan tubuh ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita untuk berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lalu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan pada kami, di mana kami tadi sudah bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin kembali melakukan segala aktivitas kami. Biar kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan membimbing kami. Biar kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita sebentar lagi kita ingin kembali beraktivitas. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mari kita meletakkan 10 jari di dada. Kita berjanji 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kasiska. Kasiska sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Sampai hari Minggu,